Shalom saudara semua yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara semua hari ini? Saya yakin dan percaya setiap kita akan alami kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa biarlah kebenaran firman ini memerdekakan setiap kita, menjadi berkat bagi setiap kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Satu hati kami mengucap syukur Tuhan, bersyukur untuk anugerah-Mu yang selalu dahsyat atas setiap hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa ada tuntunan Tuhan yang Engkau ingin nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Hari demi hari ajar kami Tuhan untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Biarlah kami tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, tumbuh menjadi pribadi yang excellent. Kami yakin bahwa setiap kami dapatkan anugerah untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Tuntun kami, urapi kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom saudara semua. Satu hal yang saya mau bahas pada kesempatan kali ini yaitu adalah tentang dendam ya. Seringkali kita menjadi pribadi yang mudah untuk menjadi tersulut atas emosi, menjadi pribadi yang gampang menjadi amarah ya. Hati kita ini mudah untuk menjadi tidak sukacita lagi, kegembiraan kita hilang begitu saja. Nah, pernah nggak saudara dikecewakan sebegitu hebat sampai bahasa Jawanya itu adalah keblinger gitu kan, sampai pandangan kita itu menjadi kosong, penglihatan kita itu seperti tidak ada isinya, ngelamun, ngelantur begitu kan, bengong saja gitu kan. Dalam hati kita bertanya, kok bisa ya itu terjadi dalam hidupku ya? Atau mungkin saudara sedang kehilangan seorang yang saudara kasihi. Terkadang kita menjadi pribadi yang terjerumus di dalam perasaan yang tidak kita bisa lupakan dengan mudah. Ada luka yang ada di dalam hati kita yang tidak bisa kita hindari, kecewa yang tidak kita minta, dan secara tiba-tiba itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Seperti pencuri datang di malam hari, membuat kita terkejut atas apa yang terjadi pada kesempatan waktu itu. Dan saya sendiri waktu sekolah, ya, saya ingat di rumah saya itu yang saya tinggali ada banyak pencuri, saudara. Jadi malam-malam itu ada, dulu saya sekolah di Australia, di Perth. Kemudian di sana ada suku aborigin. Ya, dia suka datang malam-malam, datang ke rumah, ngambil-ngambil barang, mencuri gitu. Dan apapun yang saya taruh di halaman itu selalu hilang. Ada peralatan masak kah, kemudian ada jemuran baju kah, hilang semua begitu. Dan akhirnya saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya kasih pelihara anjing, saudara. Pelihara anjing Chihuahua. Karena waktu itu pikir saya kalau anjing besar repot, terus habis gitu saya juga masih sekolah, ndak ada yang jaga, ya sudah cari anjing yang kecil saja gitu kan. Dan tiba-tiba ternyata walaupun dijaga oleh anjing kecil, saudara tahu apa yang terjadi? Pencuri itu tidak berani lagi datang ke rumah. Padahal saya sudah kasih CCTV, kasih pagar duri, itu pun tetap masuk. Tapi berbeda ketika rumah itu ada yang menjaga. Begitu ada anjing yang terjadi, pencuri itu tidak mau datang lagi. Nah, saya percaya bahwa hari-hari ini ada yang perlu untuk menjaga hati kita. Dijauhkan dari pikiran negatif, perasaan yang menyesatkan. Saya mau mendorong saudara, biarlah hari-hari ini kita ini ada penjaga dalam perasaan kita. Kita butuhkan seorang penjaga yang melindungi ya dari serangan-serangan negatif, dari pikiran-pikiran yang buruk, perasaan-perasaan yang selalu emosi, selalu sedih begitu kan. Sebab 1 Petrus 5 ayat 7 berkata begini, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya karena dialah yang memedulikanmu. Saudara tahu kalau rumah saya tadi yang sering didatangi pencuri, mungkin ada 3-4 kali. Banyak hal yang hilang ya, ada bahkan paspor pernah hilang. Dan kalau rumah saya saja saya beri penjaga, yaitu ada anjing Chihuahua, itu bisa aman dari pencuri. Saya yakin dan percaya hari-hari ini saudara bisa percayakan hati kita kepada seorang penjaga. Ya, harus ada yang menjaga. Nah, siapa yang menjaga hati kita hari-hari ini? Biarlah saya mau mendorong saudara semua untuk menyerahkannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Segala khawatir kita, segala masa depan kita, segala pekerjaan kita, segala pasangan kita, anak-anak kita, segala khawatir kita
Apapun yang membuat saudara khawatir hari-hari ini, ketahui. Ayat tadi berkata bahwa Tuhan itu memedulikan saudara. Sekali lagi, Tuhan itu memedulikan saudara. Tuhan nggak ingin saudara itu selalu hidup di dalam masa lampau. Hidup selalu mengingat kesalahan orang, hidup selalu mengingat dendam atau luka yang pernah kita alami hari-hari ini. Ya. Tuhan inginkan kita ini memiliki hidup dan memilikinya dari segala kelimpahan. Bukan luka yang pernah terjadi, bukan kegagalan yang pernah kita alami. Tidak, saudara. Tapi saya yakin dan percaya, biarlah hari-hari ini kita tidak gagal move on. Tetapi hari-hari ini kita boleh maju bersama dengan anugerah Tuhan Yesus Kristus, melihat karya-karya keajaiban Tuhan yang semakin hari semakin dinyatakan dalam setiap kehidupan saudara. Yang setuju percaya katakan amin. Setuju percaya katakan amin. Ya. Katakan, saya bebas dari dendam. 1, 2, 3, saya bebas dari dendam. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan untuk mengatasi dendam yang kita miliki, luka yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita, sakit hati yang pernah mungkin kita alami. Yang pertama yaitu adalah menyerahkan. Cara yang paling ampuh ya untuk melepaskan pengampunan yaitu adalah dengan menyerahkan, saudara. Katakan menyerahkan. 1, 2, 3. Menyerahkan. Ketika kita tidak serahkan, maka kita ini menjadi pribadi yang selalu menuntut pembalasan. Selalu pikirannya itu bagaimana cara membalas. Bagaimana cara bisa supaya orang itu mengalami yang setimpal yang dia pernah lakukan. Ya. Kita sudah dilukai, maka harus setimpal hukumannya. Merasa orang itu juga harus alami apa yang kita alami, yaitu rasa sakit. Kalau dulu ada kalimat yang terkenal yang mungkin salah gitu kan, tapi saya sering gunakan. Kalau ada orang yang bersalah kepada saya selalu berkata bahwa kalau ada kata maaf ya, kenapa ada polisi? Ya, mungkin saudara tahu kalimat ini dari siapa yang mengucapkan. Kalau ada kata maaf, ngapain ada polisi? Kan semua bisa diselesaikan dengan kata maaf saja, ya nggak perlu lagi pergi ke polisi. Nah kalau ada kalimat motivasi, jangan menyerah ya, tetap semangat, tetap kuat. Hari ini saya kebalik. Saya mau menyemangati saudara ya. Menyerahlah untuk kepahitan. Menyerahlah untuk dendam. Menyerahlah untuk selalu marah. Sudah, nyerah saja saudara. Jangan terus kita lakukan, jangan terus kita pendam, jangan terus kita bawa-bawa kepada kehidupan kita sehari-hari. Saya mau memberi saudara semangat ya. Serahkan. Menyerahlah untuk selalu berpikiran demikian. Kalau ada kalimat yang motivasi, jangan menyerah, selalu semangat. Nah, ini kebalik. Kalau saudara dendam, satu-satunya cara ya untuk bisa lepas dari dendam itu adalah dengan cara menyerah. Menyerah untuk kepahitan, menyerah untuk dendam. Udah gak kuat lagi ini. Sudah gak kuat lagi untuk marah ini. Menyerahlah saudara. Karena tidak akan membawa keuntungan apapun bagi saudara. Saya baru nonton tentang movie cryptocurrency. Sekarang lagi rame tentang kripto. Dan saya pelajari cryptocurrency itu seperti apa. Ternyata setelah dimasukkan kripto ini bisa menjadi satu teknologi yang berbahaya. Kenapa? Nggak ada regulasi yang mengaturnya. Jadi semua bisa membuat kripto, semua bisa melakukan terserah apa yang mereka mau lakukan. Satu kali ada di Kanada, kripto pertukaran uang mata uang kripto pertama. Ya. Dan yang terjadi begitu dipindahkan dari dolar kepada mata uang kripto, dipikirnya adalah untuk menghemat dari Amerika ke Rusia, begitu kan, yang lagi rame. Nah, kalau transfer bank Amerika ke Rusia itu kan ada biaya transfernya yang cukup mahal. Nah, sehingga orang ini pikirnya pakai kripto kan gratis. Fee-nya kecil sekali, sehingga dia mau tukar mata uang, ditukarkan ke kripto dulu. Begitu dia transfer, dan dia mau tarik keluar kembali, supaya menghemat biaya transfernya, saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba tidak bisa dikeluarkan uangnya, nyangkut ke freeze. Dan akhirnya dia bingung, loh ini
tabungan hidup selama dia bekerja mau ditukarkan untuk pindah ke negara lain, ternyata malah freeze. Uang tabungan selama ini 10 tahun akhirnya hilang sedemikian rupa. Dan yang memiliki pertukaran uang ini akhirnya pergi ke India. Dan sampai di India dicari sama wartawan, dicari sama semua orang. Dan akhirnya meninggal ternyata, saudara. Dan uang itu nggak tahu sampai ujungnya seperti apa. Nggak ada yang pernah bisa melacak. Karena ini kan digital, nggak tahu seperti apa caranya. Nah, begitu banyak orang yang merasa ditipu sampai orang-orang yang sudah memasukkan uangnya ini mengancam, mau membunuh yang dekat dengan pemilik daripada pertukaran mata uang ini tadi. Ya. Tapi ketika orang-orang kemudian mulai menyerah, mau dicari, saudara, kemana ini orang ini? Kok tiba-tiba menghilang? Dibilang sudah meninggal, gak percaya. Suruh otopsinya seperti apa, bongkar kuburannya seperti apa. Wah, sampai moral itu dipatahkan, sudah gak terpikir lagi kata moral. Dan ketika mereka mencari dan akhirnya gak menemukan, mereka mulai menyerah, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika mereka mulai menyerah, rasa sakit hatinya, dendamnya ini. Perlahan-lahan hidup mereka mulai dipulihkan. Uang yang tadi hilang kemudian bisa dicari kembali. Dan perasaan dendam itu mulai bisa dilepaskan. Saudara tahu hari-hari ini ketika kita membawa perasaan dendam, itu terus akan kita bawa kalau kita tidak serahkan. Ya. Kalau kita tidak menyerahkan dendam atau amarah, itu akan terus kita akan selalu bawa. Dan seandainya hari-hari ini saudara menyerahkan dendam, atau saudara menyerah terhadap amarah saudara, sebaliknya yang saudara akan terima yaitu adalah kemerdekaan, freedom. Apa yang saudara serahkan, kita akan mendapatkan freedom. Karena 1 Petrus 5 ayat 7 tadi berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena dialah yang memedulikanmu. Ya, saudara. Tuhan itu yang memedulikan kita. Biarlah apapun yang menjadi kekhawatiran saudara, apapun yang menjadi amarah saudara, dendam saudara, serahkan. Menyerahlah untuk selalu memegangnya, membawanya kemana-mana. Saya sendiri pernah luka yang paling membekas dalam hidup saya itu ada 2 hal. Yang pertama yaitu ditinggal kawin, dan yang kedua yaitu pernah dikhianati oleh seorang yang pernah menjadi teman baik saya. Dan saya ingat betul untuk pulih itu nggak bisa dalam waktu yang singkat. Dibutuhkan minim 2-3 tahun, saudara. Dan sampai keputusan akhirnya saya berkata, sudah nggak bisa ini kayak begini terus ini. Sudahlah, menyerah saja aku. Sakit hati ini menyerah aku. Dan seandainya saya nggak menyerah, mungkin sampai hari ini terus saya akan bawa, saudara. Terkadang saudara tidak sadar seberapa kuat saudara menyimpan sakit hati kita. Semakin diingat, akan semakin menderita kita hari-hari ini. Saya mau mendorong saudara, menyerahlah. Hanya di dalam topik ini saya akan minta saudara untuk menyerah. Ketika saudara menyerah, apa yang terjadi? Saudara akan mendapatkan kemerdekaan. Saudara akan mendapatkan freedom. Bahkan Tuhan sendiri menciptakan saudara tinggal dalam bumi ini diberikan free will. Diberikan kebebasan untuk kita ini bisa memilih apa yang kita mau kerjakan, apa yang kita mau lakukan hari-hari ini. Tetapi kenapa saudara ingin terbelenggu dengan dendam yang saudara miliki, sakit hati yang saudara alami? Kalau Bible berkata, apa yang ditabur itu dituai. Kalau hari ini saya akan berkata, apa yang saudara serahkan, itu yang saudara akan dapatkan. Saudara menyerahkan sakit hati saudara, saudara akan mendapatkan kemerdekaan yang membebaskan saudara. Dan yang menyembuhkan setiap kita, memulihkan setiap keadaan kita. Bahkan Bible berkata, hati yang gembira itu adalah obat. Saudara perhatikan, hati yang gembira itu adalah obat. Saudara nggak akan pernah bisa gembira kalau saudara nggak menyerahkan sakit hati saudara. Saudara nggak akan pernah bisa gembira kalau saudara tidak menyerahkan luka yang pernah saudara alami. Biarlah hari-hari ini saudara menyerahkan. Ada obat yang tiba-tiba muncul dalam hidup saudara. Tuhan yang membalut segala luka kita. Dan saya berdoa,
Tidak ada lagi sakit hati, luka yang ada dalam hidup kita. Setiap kita dimerdekakan oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Percaya katakan amin. Amin. Cara mengatasi dendam yang kedua yaitu adalah melangkahlah ke depan. Move forward. Melangkahlah ke depan. Bukan hanya menyerah, tetapi saya mau mendorong saudara untuk melangkah ke depan. Kalau di luar banyak kata-kata gagal move on, ya kan? Sering lagi kita gagal move on. Sering kita dengar di sosial media segala macam. Saya mau mendorong saudara bukan hanya move on, tetapi majulah selangkah lebih lagi. Yaitu adalah melangkah ke depan. Move forward. Tinggallah yang lalu, mengarahlah kepada tujuan, kata Paulus. Semakin kita memberi peran kepada luka dalam hati kita, semakin besar kita akan dikuasai oleh perasaan kita. Amin. Hari-hari ini jangan mau dikuasai oleh perasaan kita, tetapi biarlah kita dikuasai oleh anugerah Tuhan. Bahkan 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Kami juga memiliki ketabahan. Bagi kami, lebih baik keluar dari tubuh ini dan berdiam bersama Tuhan. Saya mau mendorong saudara, biarlah ini menjadi ungkapan yang saudara miliki hari-hari ini. Bagi kami, lebih baik keluar dari dendam. Lebih baik keluar dari luka, dari hati. Lebih baik kita keluar dari sakit kita dan berdiam bersama Yesus. Berdiam bersama Yesus. Untuk itu kita melangkah bersama dengan Yesus. Dengan iman. Walaupun hari-hari ini sepertinya tidak ada jalan. Tetapi biarlah kita percaya bersama Yesus engkau dapat melakukan segala perkara. Amin, amin, amin. Saya mau berkata bahwa forgiveness is possible. But it won't always feel possible. Mengampuni itu nggak mustahil saudara. Tetapi tidak selalu terasa seperti itu. Mengampuni itu tidak mustahil. Tapi rasanya sepertinya mustahil. Mengampuni itu adalah tuntunan Tuhan yang sepertinya tidak masuk akal. Tapi saudara ketahui bahwa ini adalah sebuah level Tuhan mau kita ini bisa lolos di dalam ujian tersebut. Kenapa? Karena kepada kita, Efesus 4 ayat 7 berkata, masing-masing telah diberikan anugerah sesuai ukuran karunia Kristus. Walaupun sepertinya tidak masuk akal hari-hari ini, tapi Tuhan yang telah memberikan karunia kepada saudara untuk mengampuni. Ini adalah anugerah. Saya nggak pernah minta disakiti seorang yang pernah menjadi teman baik saya. Saya ini adalah seorang yang sukar dekat dengan seorang. Tapi kalau sudah dekat dengan seorang seperti saudara. Maka dari itu, saya selalu berkata, biarlah kita tergabung dalam komunitas. Ya. Terkadang komunitas yang kita ada di dalamnya itu seperti saudara. Saya juga nggak pernah minta untuk ditinggal kawin. Tetapi sementara lebih dari semua itu ternyata Tuhan memberikan anugerah. Tuhan memberikan karunia untuk kita ini bisa naik level lebih baik lagi. Kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Lebih dari semua itu, saudara hari ini juga diberikan anugerah untuk bisa mengampuni. Bukan untuk menyembunyikan atau menutup-nutupi. Enggak, saudara. Tapi Tuhan memberikan saudara karunia untuk mengampuni. Karena manusia ini adalah pribadi yang sangat ahli di dalam menutupi. Foto di Instagram semuanya sepertinya perfect ya. Semuanya indah, semuanya berbahagia, penuh dengan ketawa. Tetapi dalam hati mungkin sedang menyimpan amarah. Dalam hati sedang menyimpan kekecewaan. Dan bilangnya seperti yang lagi rame akhir-akhir ini berkata bahwa Crazy Rich ternyata taunya afiliator. Sama katanya ketika kita berkata, oh aku mengampuni kok, aku nggak apa-apa kok. Tapi sebenarnya di dalam hati kita masih menyimpan. Saya mau mendorong saudara, ayo. Hari ini kita mau melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Biarlah semua yang lalu, biarlah berlalu.
hari ini kita menjadi ciptaan yang baru. Untuk itu, biarlah hari-hari ini ya, kita mau melangkah bersama dengan Yesus, melangkah ke depan, bukan hanya saja move on ya, tetapi kita move forward, melangkah bersama dengan Yesus. Saudara tahu bahwa setiap pagi saya ini selalu mendoakan melalui tayangan doa pagi kita di HS Media. Saya selalu mendoakan orang, bahkan mulai awal-awal cuman 10, kemudian naik sampai 50, bahkan terakhir baru beberapa hari lalu sampai 60 sekian orang saya doakan setiap pagi. Dan rata-rata banyak mereka berkata sakit di dalam tubuhnya. Kemudian Tuhan memberikan saya hikmat. Ini kadang-kadang ada orang-orang yang tidak sembuh-sembuh. Sebetulnya itu bukan sakit di dalam tubuhnya. Tapi sebetulnya yang sakit itu adalah hatinya. Kenapa? Karena tubuh kita ini hanya memancarkan saja. Misal, saudara banyak makan gorengan, maka yang terjadi mulai muncul jerawat. Nah, ini saya ada jerawat di bawah dagu saya. Ya. Karena suka makan gorengan, muncullah jerawat. Saudara makan banyak minyak, muncullah ketombe di kepala. Kenapa? Tubuh kita ini hanya memancarkan apa yang terjadi dari dalam tubuh kita. Perhatikan sini saudara. Mungkin hari-hari ini ketika saudara sedang alami sakit di dalam tubuh, mungkin itu adalah memancarkan apa yang sebenarnya tidak terlihat. Banyak duta Kristus alami sakit di tubuhnya karena ada hal-hal yang seharusnya diserahkan tetapi tetap dia bawa. Yang harusnya dia tinggalkan tetap dia pegang terus. Saya berdoa hari-hari ini, semua saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, saya berdoa saudara semua disembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus, engkau mengampuni, engkau melangkah bersama dengan Yesus Kristus. Dan kalau tadi ketika kita menyerah, kita mendapatkan kemerdekaan. Dan ketika kita melangkah bersama dengan Yesus, saudara pasti akan mendapatkan sukacita. Ya. Sukacita kenapa? Karena keadaan sukacita kita ini bukan berdasarkan keadaan kita atau orang yang melukai kita lagi. Tetapi kita mendapatkan sukacita karena berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Seberapa banyak saudara mau alami sukacita Tuhan? Mulai kita melangkah bersama Yesus. Segala luka, segala dendam, segala amarah, tinggalkan saudara. Mulai melangkah bersama dengan Yesus. Karena kalau kita pegang terus, kita nggak melangkah, maka perasaan kita ini akan bergantung kepada orang yang menjahati kita itu tadi. Tapi saya berdoa, pada kesempatan kali ini, semua saudara melangkah bersama Yesus. Mulai mengampuni. Adalah sebuah langkah yang bukan yang baik, saudara. Mengampuni itu bukan langkah yang baik, tetapi langkah yang penting. Wajib. Satu langkah yang harus, bukan hanya baik. Kalau baik ya sudah, mungkin kita nggak butuh. Tetapi ini adalah keharusan. Karena forgiveness is both decision and process. Mengampuni itu adalah pilihan dan proses. Kalau saudara bisa memilih, pilihlah untuk mengampuni. Walaupun tidak bisa instan, saya sendiri butuh 2-3 tahun. Tapi begitu saya berhasil mengampuni, hidup saya ini seperti dapatkan kemerdekaan. Hidup saya ini mendapatkan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Bukan berdasarkan orang, bukan berdasarkan keadaan, tetapi berdasarkan oleh anugerah Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada setiap kita karunia-karunia yang luar biasa dahsyat. 2 cara untuk mengampuni, ya, mengatasi dendam kita. Pertama, serahkan saudara. Menyerahlah untuk dipenuhi amarah. Dan melangkahlah bersama dengan Yesus Kristus. Satu hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa tuntunan-Mu itu nyata dalam hidup kami. Kami tidak mau lagi hidup di dalam belenggu amarah, hidup dalam belenggu sakit hati. Kami sudah dibebaskan, kami sudah dimerdekakan. Dan biarlah itu terjadi atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menjadi ciptaan baru. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin.